Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan, saya Saniatul Mafido, alumni pelatihan LKLB Angkatan 19 dan guru SMK Muhammadiyah Magelang sebagai moderator pada acara kita hari ini. Selamat datang dalam webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dan literasi keagamaan lintas budaya memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat plural. Webinar ini diselenggara oleh Institut Lemena, Sekolah Kristen Tritunggal, dan Pondok Pesantren As-Adiyah Pusat Sengkang, didukung oleh Temptation Religion Trust. Kami dari Institut Lemena, Sekolah Kristen Tritunggal, dan Pondok Pesantren As-Adiyah Pusat Sengkang ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia dan dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada lebih dari 3.000 peserta dan 28 negara yang mendaftar di webinar hari ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang sangat menarik. Bapak Ibu peserta, Sumpah Pemuda adalah tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Di tengah kondisi bangsa Indonesia yang masih dijajah dan terpecah belah oleh perbedaan suku, ras, agama, dan bahasa, para pemuda di tahun 1928 telah bersumpah untuk bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita akan bersama-sama melihat video singkat mengenai Sumpah Pemuda 1928. Video ini diambil dari YouTube channel Muspada, Museum Sumpah Pemuda. Tibalah akhirnya pada pembacaan hasil putusan Kongres Pemuda kedua. Hari itu, 28 Oktober 1928, seluruh organisasi pemuda melebur dalam satu wadah bernama Indonesia Muda. Hari itu, 28 Oktober 1928, Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Yong Yava, Yong Sumatranen Bon, Yong Bataks Bon, Yong Islameten Bon, Yong Celebes, Yong Ambon, Sekar Rukun, dan pemuda kaum Betawi melebur menjadi satu, Indonesia Muda, dan tersatukan oleh satu ikrar bersama, Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semangat dan nilai-nilai dari Sumpah Pemuda ini telah membawa bangsa Indonesia untuk sampai kepada pintu gerbang kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Kemerdekaan Indonesia tercapai berkat kompetensi para pendidik bangsa dari berbagai latar belakang agama dan kepercayaan untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan bersama tanpa harus mengorbankan iman kepercayaannya masing-masing atau berusaha mendominasi yang lain. Literasi keagamaan lintas budaya adalah sebuah pendekatan baru yang kreatif dalam memetakan kompetensi mendasar ini, sehingga kita dapat mengembangkannya dalam diri kita untuk mampu bekerja dalam konteks multi-agama tanpa kehilangan identitas agama atau kepercayaan kita masing-masing. Webinar internasional akan fokus pada peran kaum muda dalam memperkuat kohesi sosial terutama di antara orang-orang yang berbeda agama atau kepercayaan. Bagaimana kita dapat membangun cara pandang bahwa sekalipun kita hidup di masyarakat multireligius, kita dapat bekerja sama untuk kemanusiaan tanpa harus merasa agama kita terancam,
Peran pemuda seperti apa saja yang dapat dilakukan dalam melakukan literasi keagamaan lintas budaya? Kita akan membahas berbagai pertanyaan ini, serta menelusurinya dari berbagai perspektif, dengan tambahan beberapa pengalaman anak muda dari dalam negeri dan internasional. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Institut Lemena. Kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Lemena, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Matius Ho, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Ketua Umum Pondok Pesantren Asadiyah, dan juga adalah Imam Besar Masjid Istiqlal. Yang kami hormati Bapak Dr. Tarmizi Tahir, Ketua LP2M Mahat Ali Pondok Pesantren Asadiyah, Bapak Yonatan Jalimun, Wakil Direktur Sekolah Kristen Tritunggal, dan para narasumber, Bapak Dr. Chris Saipel, Bapak Dani Prasetyo, Bapak Ibu peserta webinar, selamat malam dari Jakarta dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional yang mengangkat tema yang amat penting ini. Atas nama Institut Lemena, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang di Wajo, Sulawesi Selatan, dan Sekolah Kristen Tritunggal di Semarang, Jawa Tengah, atas kerjasamanya dalam menyelenggarakan webinar internasional ini yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust. Seperti tadi sudah kita lihat dalam video singkat tersebut, pada hari ini, hampir 100 tahun yang lalu, pada tanggal 27 Oktober 1928, pemuda-pemudi dari berbagai organisasi, termasuk organisasi-organisasi yang mengusung suku dan agamanya masing-masing, berkumpul bersama dalam Kongres Pemuda. Anggota panitianya termasuk antara lain para tokoh pendiri bangsa seperti Muhammad Yamin, Amir Syarifuddin, dan juga seorang perwakilan Yong Ambon bernama Yohanes Lemena, yang namanya kemudian ikut diabadikan sebagai lembaga Institut Lemena ini. Kemudian esok harinya pada tanggal 28 Oktober, para pemuda-pemudi dari lintas suku dan agama ini menyepakati keputusan yang isinya mendeklarasikan tumpah darah yang satu, tanah Indonesia, bangsa yang satu, bangsa Indonesia, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Keputusan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak sejarah penting untuk selalu mengingatkan bangsa Indonesia bahwa Indonesia adalah sebuah gagasan untuk menjadi bangsa yang satu dengan tetap mengakui dan menghormati kemajemukan masyarakatnya. Indonesia bukan suku atau ras atau agama tertentu. Indonesia adalah cita-cita yang harus selalu diperjuangkan dengan sadar, karena setiap saat dapat runtuh apabila bangsa Indonesia membiarkan dirinya dipecah belah kembali oleh keberagaman suku, ras, dan agama masyarakatnya. Upaya-upaya perjuangan kemerdekaan sebelumnya berhasil digagalkan dengan politik pecah belah. Nampaknya kesadaran inilah juga yang ikut mendorong organisasi-organisasi pemuda dari berbagai suku dan agama tersebut, seperti Yong Java, Yong Sumatera, Yong Islamitan Bon, dan lain-lain, mendeklarasikan Sumpah Pemuda bukan untuk meleburkan, menghilangkan perbedaan mereka, tetapi menyepakati cita-cita yang lebih besar, yang lebih tinggi, yang lebih mulia dari kepentingan kelompoknya masing-masing. Cita-cita yang mempersatukan mereka untuk kemerdekaan dan masa depan yang lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia dengan segala kemajemukannya yang dijunjung tinggi bersama. Setelah 95 tahun berlalu, ada baiknya juga kita, bangsa Indonesia, masing-masing merenungkan kembali bagaimana kita dapat tetap menjaga persatuan bangsa yang majemuk ini, membangun kohesi sosial yang kuat untuk mengupayakan kebaikan bersama tanpa membedakan suku, ras, dan agama seperti pemuda-pemudi saat itu. Tantangan masa kini bagi masyarakat Indonesia yang majemuk bahkan bisa lebih berat. Apa yang diperjuangkan para pendiri bangsa untuk kebaikan bersama di tengah kesusahan masa penjajahan dapat dengan mudah dilupakan
ketika mengejar kepentingan pribadi di tengah kenyamanan alam merdeka. Kita bisa menjadi lupa terhadap sesama kita, sesama manusia. Itulah juga sebabnya Institut Lemena bersama dengan Pondok Pesantren Asadiyah, Sekolah Kristen Tritunggal, dan berbagai lembaga mitra lainnya di Indonesia berupaya meneruskan semangat dan cita-cita para pemuda-pemudi ini melalui program internasional literasi keagamaan lintas budaya. Program ini difokuskan pada guru dan pendidik agama karena kami percaya pentingnya peran pendidikan dalam membangun sikap saling menghargai sesama manusia, terlepas dari berbagai perbedaan, serta dalam mengembangkan kompetensi dan keterampilan untuk bekerja sama dalam masyarakat yang majemuk. Semuanya ini adalah modal dasar untuk kohesi sosial yang kuat. Dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan pentingnya mengembangkan kemauan dan kemampuan untuk membangun relasi dan kolaborasi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda. Tanpa ini, masyarakat kita akan mudah diadu domba dan terpecah belah. Oleh karena itu, bersama seluruh mitra dalam program internasional literasi keagamaan lintas budaya ini, kami bersyukur bahwa sejak dimulai 2 tahun yang lalu, lebih dari 5.000 guru, penyuluh, dan pendidik agama lainnya dari 34 provinsi di Indonesia telah lulus dari program ini. Karena peran mereka, para pendidik, amat penting dalam membangun generasi masa depan yang mampu menghargai perbedaan suku, ras, dan agama, dan kepercayaan demi kebaikan bangsa dan umat manusia di dunia. Webinar hari ini adalah juga bagian dari program literasi keagamaan lintas budaya tersebut. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pelaksanaan program ini. Akhir kata kepada seluruh peserta yang kami hormati, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Matiusu atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Pondok Pesantren Asadiyah Sengkang. Kami mempersilahkan yang terhormat Bapak Tarmizi Tahir, Ketua LP2M Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang, untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Tarmizi Tahir, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera kepada kita semua. Yang sama-sama kita muliakan Direktur Eksekutif Institut Lemena, Bapak Matius Ho. Begitu pula yang kami hormati Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Nasaruddin Umar, MA, selaku pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiyah, sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal. Begitu pula yang sama-sama kita hormati Wakil Direktur Bidang Integrasi, Pembelajaran dan Teknologi, Sekolah Kristen Tritunggal, Bapak Yonatan Jalimun, STMA. Begitu pula yang kami hormati segenap narasumber pembicara pada kesempatan ini. Izinkanlah kami mewakili pengurus Pusat Pondok Pesantren Asadiyah Sengkang, Sulawesi Selatan, mengucapkan syukran kasiran, terima kasih kepada segenap pihak yang telah bekerja sama dengan Pondok Pesantren Asadiyah dalam acara yang sangat penting ini, yaitu webinar internasional Sumpah Pemuda dan literasi keagamaan lintas budaya, memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat plural. Tentu kita ketahui bersama bahwa kedudukan pondok pesantren dalam pendidikan kita di Indonesia itu sangat urgen dan juga sangat penting, sehingga edukasi dan wawasan untuk pondok pesantren, terutama dalam hal literasi keagamaan lintas budaya, dalam hal ini terkait bagaimana memahami, bagaimana menyelami nilai-nilai Sumpah Pemuda, itu sangat penting. Oleh sebab itu, kami mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada segenap pelaksana yang telah melibatkan Pondok Pesantren Asadiyah.
Pondok Pesantren Asadiyah memiliki kurang lebih 500 cabang di Indonesia, bahkan memiliki cabang di luar negeri yaitu Malaysia. Cabang-cabang tersebut di Indonesia misalnya berada di Papua, Kalimantan, kemudian Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan banyak dari Sulawesi Selatan. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kepesertaan pada kesempatan ini ya, juga banyak-banyak terlibat dari guru dan penyuluh dari Pondok Pesantren Asadiyah, sehingga kita dapat memahami bersama dan mendalami serta tentunya mengaplikasikan nilai-nilai pemuda, terutama pada masa sekarang yang tentu tantangannya sangat berat. Demikianlah dari kami yang mewakili pengurus pusat Pondok Pesantren Asadiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Tarmizi Tahir atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan perwakilan dari Sekolah Kristen Tritunggal. Kami mempersilakan yang terhormat Bapak Yonatan Jalimun, Wakil Direktur Bidang Integrasi Pembelajaran dan Teknologi Sekolah Kristen Tritunggal untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Yonatan Jalimun, kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena. Yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Muhyiddin Tahir, MTH, Wakil Ketua Umum Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang. Kemudian yang terhormat juga para narasumber, Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, Dr. Reni Hatar, Director of Royal Institute for Interfaith Studies, Dr. Tarmizi Tahir, Ketua LP2M Mahat Ali Pondok Pesantren Asadiyah Pusat Sengkang, Dr. Chris Haipel, Senior Research Fellow University of Washington, serta Pak Dani Prasetyo, Guru Sekolah Kristen Tritunggal, sekaligus juga alumni LKLB Angkatan ke-27, serta tidak lupa para peserta webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya memperingati Hari Sumpah Pemuda malam hari ini. Pertama-tama tentunya puji dan syukur selayaknya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanannya lah kita dapat berkumpul bersama pada malam hari ini. Melalui teknologi, melintasi batas negara dan batas budaya, bahkan perbedaan zona waktu tidak menghalangi kita untuk belajar dan berdiskusi bersama pada malam hari ini. Tema yang diusung merupakan tema yang senantiasa relevan bagi kita di Indonesia. Sumpah Pemuda dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat plural. Relevan karena Indonesia merupakan bangsa yang sangat majemuk, beragam dalam hal agama, dalam hal budaya, etnis, bahasa, dan lainnya. Keragaman ini tentunya merupakan kekuatan bagi kita, namun juga sekaligus ancaman apabila tidak dikelola dengan baik. Sejarah telah membuktikan berdirinya kita sebagai suatu bangsa, tanggal 28 Oktober 1928, telah memberikan sebuah pondasi yang baik terhadap perkembangan masyarakat kita yang plural. Para pemuda lintas budaya dan lintas agama berikrar satu tumpah darah tanah air Indonesia, satu bangsa, bangsa Indonesia, serta menjunjung tinggi bahasa persatuan yakni bahasa Indonesia. Namun demikian tentunya perjuangan tidak pernah selesai di bumi tercinta kita. Dengan demikian, diskusi semacam ini selalu menjadi penting bagi kita untuk menyegarkan kembali semangat dan memantik asa kita terhadap kesatuan bangsa yang kita cintai ini. Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Institut Leimena atas kepercayaannya kepada Sekolah Kristen Tritunggal untuk menjadikan kami sebagai school partner dalam acara ini. Kiranya acara ini dapat menjadi wadah yang baik bagi kita semua di dalam memupuk kesatuan dalam bingkai literasi keagamaan lintas budaya. Akhir kata kepada seluruh peserta, saya atas nama Sekolah Kristen Tritunggal mengucapkan selamat mengikuti acara webinar malam hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan yang tidak berkenan dalam penyampaian sambutan ini. Sekian dan terima kasih.
Terima kasih kepada Wakil Direktur Bidang Integrasi Pembelajaran dan Teknologi Sekolah Kristen Tritunggal, Bapak Yonatan Jalimun, atas kata sambutannya yang telah disampaikan. Setelah ini, kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Kita akan mendengarkan pemaparan dari setiap panelis. Yang pertama, saya ingin mengundang Bapak Dr. Tarmizi Tahir, Ketua RP2M Ma'had Ali Pondok Pesantren As'adiyah Pusat Singkang, untuk memberikan pemaparannya mengenai refleksi nilai-nilai Sumpah Pemuda, serta menjelaskan peran penting pemuda dalam memperkuat kohesi sosial, terutama dalam konteks pendidikan pesantren. Waktu pemaparan selama 12 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Tarmizi Tahir, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan sedikit memaparkan terkait nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat yang plural. Tema ini sangat penting bagi kita semua untuk bagaimana kita mendalami aspek-aspek Sumpah Pemuda ini, dan terutama bagaimana kita memperkuat hubungan kita antar sesama masyarakat yang tentu kita ketahui bersama sangat majemuk ini. Dan kami mungkin akan mengaitkan juga terkait pondok pesantren, santri, dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Ya, Sumpah Pemuda adalah momen bersejarah. Momen bersejarah dalam sejarah Indonesia yang menandai kebersamaan dan persatuan ya, dalam menjalin hubungan sosial berdasarkan makna dan pentingnya Sumpah Pemuda untuk memperkokoh persatuan bangsa. Ya, jadi sekali lagi bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda ini di antaranya adalah nilai-nilai persatuan, bagaimana nantinya kita mendalami nilai-nilai ini, dan tentu yang paling penting kita terapkan dalam kehidupan kita masing-masing dalam setiap profesi yang kita jalani bersama. Sumpah Pemuda adalah ikrar ya, ikrar persatuan para pemuda yang tentu tadi kita dapat melihat bersama ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar ini dianggap sebagai tonggak sejarah pergerakan nasional Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda menjadi simbol semangat persatuan dalam perbedaan. Jadi inilah mungkin inti daripada webinar kita, salah satunya bagaimana kita memiliki semangat persatuan di dalam perbedaan ya. Kita tentu memahami bersama perbedaan-perbedaan yang kita hadapi, namun sesungguhnya dalam perbedaan itu tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan kolaborasi dan persatuan guna untuk tujuan-tujuan yang mulia. Dan ketika kita memahami ini, kalau dalam pesantren sendiri, ketika ditetapkan 22 Oktober kemarin sebagai Hari Santri, maka di pesantren itu juga ada yang disebut ikrar santri. Ya, mungkin sama halnya dengan Sumpah Pemuda nantinya ini. Ya, kalau kita melihat latar belakangnya, Sumpah Pemuda ini merupakan hasil dari semangat ya kebangkitan nasionalisme Indonesia. Pada saat itu Indonesia masih dijajah, kemudian pemuda-pemuda merasa perlu untuk bersatu dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Inilah latar belakang lahirnya Sumpah Pemuda. Tentu tadi kita sudah mengetahui isi Sumpah Pemuda.
ya, di mana pada intinya ada 3 butir. Yang pertama adalah satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Kemudian yang kedua satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Dan satu bahasa persatuan Indonesia. Butir-butir ini menekankan pentingnya persatuan dalam perbedaan serta penggunaan bahasa Indonesia. Kemudian kami ingin sedikit juga memaparkan tentang tadi yang kami sebutkan ikrar santri. Ya, jadi di antara ikrar santri, kalau saya bisa bacakan di sini, di antaranya ikrar santri itu adalah sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, dan berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini termasuk ikrar santri yang sesungguhnya sangat relevan juga dengan Sumpah Pemuda. Jadi sebenarnya santri juga tidak bisa terlepas daripada Sumpah Pemuda ini ketika semangat nasionalisme santri itu juga sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Ya, makna Sumpah Pemuda memiliki makna yang sangat penting. Sumpah Pemuda menegaskan semangat, ya, tadi kebersamaan dan persatuan. Dalam bahasa agamanya yaitu bagaimana kita memiliki persatuan, ya, hifzul jamaah, bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan kita. Ya, di makna Sumpah Pemuda di sini yang kuat dapat menjadi dasar untuk membangun kohesi sosial, membangun hubungan sosial kita dengan solid dan saling menghargai di antara sesama bangsa Indonesia. Peran pemuda dalam pergerakan nasional. Di pemuda Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pergerakan nasional. Mereka adalah agen perubahan, ya, atau agen of change, ya, ahlut tagayyir, dan penerus perjuangan para pahlawan. Ya. Pemuda harus terus memperjuangkan nilai-nilai persatuan, nasionalisme, dan kebangkitan Indonesia. Jadi pemuda tidak mengenal istilah major, malas bergerak, ya, tetapi bagaimana pemuda ini terus menjadi agen perubahan dalam kehidupan kita. Pentingnya kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme sangat penting untuk keberlangsungan, ya, Indonesia sebagai negara. Kita harus terus memperjuangkan nilai-nilai persatuan ini, semangat nasionalisme dan kebangkitan Indonesia. Kita harus bangga akan sejarah perjuangan para pahlawan Indonesia dan terus menginspirasi generasi muda, ya. Ya, terutama pada kesempatan ini, ya, Sumpah Pemuda harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Ya, tentu perjuangan kita, ya, tidak sama dengan perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, namun tantangan-tantangan itu juga sangat banyak dan tentu kita harus melihat sejarah bagaimana kita memahami dan memaknai Sumpah Pemuda sehingga dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Ya, perbedaan sebagai kekuatan, ya. Perbedaan adalah kekuatan. Jadi jangan kita melihat perbedaan itu adalah sebuah kelemahan. Perbedaan adalah sebuah kekurangan. Akan tetapi marilah kita bersama-sama memaknai bahwa perbedaan itu adalah sesungguhnya kekuatan. Ikhtilafu ummati rahmah, ya, kalau dalam bahasa Rasulullah, bahasa Nabi, bahwa perbedaan umatku itu adalah rahmah. Ya, bagaimana perbedaan itu menjadi kekuatan.
kita harus memahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan harus dihargai, namun kita harus tetap bersatu ya dalam perbedaan itu untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi dengan perbedaan-perbedaan ini tentu kita bersama-sama bisa mencari sebuah sisi kebersamaan, sisi persatuan, sehingga inilah yang dapat menguatkan menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita harus menghargai keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa. Tentu kita tahu bersama bahwa sangat banyak suku, sangat banyak bervariasi budaya yang ada di negara kita ini. Ini pentingnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Ya. Di Pondok Pesantren Asadiyah tidak terlepas dari bagaimana para santri didorong untuk mempelajari bahasa Indonesia ini. Terbukti mulai dari tingkatan madrasah ibtidaiyah sampai kepada perguruan tinggi ditemukan ya bagaimana materi-materi tentang bahasa Indonesia ini supaya para santri juga terbiasa menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya, ini yang penting saya kira ketika kita harus membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting dalam menjalin hubungan sosial yang kuat. Jadi untuk membangun kohesi yang erat, kohesi yang kuat, maka sesungguhnya kepercayaan antar sesama itu harus terjalin dengan kuat. Dalam membangun kepercayaan penting untuk selalu jujur dan terbuka. Sumpah Pemuda mengejarkan semangat kejujuran dan kepercayaan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mengatasi konflik, ya, konflik dalam hubungan sosial seringkali tidak bisa dihindari, namun ya kita harus mempunyai problem solving ya. Cara kita mengatasi konflik itu ya tersebut dapat mempengaruhi kualitas hubungan sosial kita. Ya, mengajarkan semangat kebersamaan dan persatuan dalam mengatasi konflik. Baik, mungkin cukup sekian ya karena keterbatasan waktu. Ya, pada intinya bahwa Sumpah Pemuda ini mudah-mudahan kembali dapat menghasilkan bekas ya, berbekas kepada kita semua dalam tentunya menjalin hubungan yang erat antara sesama kita sehingga ya kebersamaan dan persatuan itu terjalin sampai sekarang. Terima kasih kepada Bapak Dr. Tarmizi Tahir atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kami dari segenap panitia mengucapkan permintaan maaf dikarenakan narasumber Dr. Reni Hattar, Direktur Royal Institute for Interfaith Studies berhalangan hadir pada acara kita malam ini. Untuk itu, mari kita lanjutkan ke narasumber selanjutnya. Saya ingin mengundang Bapak Dhani Prasetyo, Guru Sekolah Kristen Tritunggal dan alumni pelatihan LKLB Angkatan 27, untuk memberikan pemaparannya mengenai refleksi nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam konteks Indonesia masa kini dan global, serta menjelaskan peran penting pemuda dalam memperkuat kohesi sosial. Waktu pemaparan selama 12 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dhani Prasetyo, kami persilakan. Bapak Ibu yang saya hormati, salam sejahtera. Saya dalam fokus materi sesi kali ini dengan waktu yang terbatas gitu ya, akan merefleksikan bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda dalam konteks Indonesia masa kini dan global, serta menjelaskan bagaimana peran penting para pemuda dalam membangun dan juga memperkuat kohesi sosial atau ikatan sosial yang ada di masyarakat. Saya memulai dengan dua kata yang menarik, Indonesia Merdeka. Itu jadi visi besar bagi generasi muda pada tahun 1928. Kenapa demikian? Kalau kita bisa cermati, tahun 1928 itu adalah 17 tahun sebelum tahun 1945. Jadi ada kata Indonesia dan ada kata merdeka. Kenapa demikian? Karena dengan kata Indonesia, padahal di tahun 1928, bangsa kita belum merdeka. Ini yang menarik kalau kita mencermati hal ini, secara de facto dan maupun de jure, Indonesia belum mempunyai atau belum terbentuk sebagai sebuah bangsa. Tetapi sudah ada kata Indonesia.
Itu diisi tadi Sumpah Pemuda oleh Dr. Tarmizi juga tadi sudah diulas gitu ya. Nah, pada intinya ada visi besar, yaitu kemerdekaan Indonesia. Kenapa saya katakan ini di awal? Karena nanti ketika ke depannya gitu ya, tentu saat ini visi dari para pemuda sebagai generasi muda bukan lagi untuk merdeka, tetapi untuk menuju hal yang lebih baik, yaitu mewujudkan keadilan dan juga kesejahteraan sosial. Kita akan merefleksikan bagaimana nilai-nilai Sumpah Pemuda ini yang paling tidak kita belajar 3 poin dari isi dari Sumpah Pemuda. Next, Bapak Ibu, ketika ada 3 poin ini yang saya rangkum gitu ya. Poin pertama adalah nasionalisme. Tadi dikatakan gitu ya, isi Sumpah Pemuda adalah bagaimana kita cinta tanah air. Ada kata cinta tanah air atau membangun suatu kebanggaan kecintaan pada tanah air. Saya merenungkan ketika bangga terhadap Indonesia sebagai tumpah darahnya, padahal tadi saya katakan di awal, kita belum menjadi sebuah bangsa Indonesia. Belum ada Indonesia merdeka saat itu. Tetapi para pemuda dari berbagai suku, agama, budaya, mereka berkumpul merumuskan satu kata, yaitu Indonesia. Tetapi makna di balik itu sangat luas. Nah, di poin pertama ini ada rasa cinta dari berbagai suku, para pemuda berbagai daerah, para pemuda berbagai agama untuk berkumpul. Mereka bangga terhadap Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan konteks global saat ini, maka kalau saya boleh simpulkan gitu ya untuk poin pertama ini, berarti saat ini para generasi muda, mereka tidak hanya belajar di Indonesia, bisa jadi mereka belajar di luar negeri, atau bahkan mereka bekerja di luar negeri, atau mereka bekerja di Indonesia dengan cara apapun, dengan kompetensi apapun, tetapi yang menarik adalah mereka punya satu hal, yaitu cinta tanah airnya. Jadi ketika kebanggaan terhadap tanah air, kebanggaan terhadap bangsanya, itu tidak hanya saat ini yang dimiliki, tapi sudah sejak dahulu. Seperti tadi dikatakan bahwa Sumpah Pemuda itu jadi fondasi awal bagaimana Indonesia merdeka dan bagaimana kita sampai menjadi sebuah bangsa hingga saat ini. Lalu poin yang kedua adalah persatuan. Seperti tadi saya katakan di awal, Indonesia merdeka itu jadi visi bersama. Meski kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya gitu ya. Tadi kita bisa berkumpul di sini ya, dari berbagai agama, berbagai daerah, bahkan berbagai negara gitu ya. Saya cukup yakin ada orang-orang dari negara lain yang ikut join mungkin di dalam webinar ini. Dan itu rakyat Indonesia, mungkin para pemuda Indonesia juga yang sedang belajar atau bekerja. Nah, mereka ini saya yakin memiliki keinginan untuk sila ketiga diwujudkan gitu ya Bapak Ibu. Menarik ya, dari Pancasila kalau kita melihat gitu ya, saya guru PPKN gitu ya, ada 5 sila, tapi sila yang paling singkat itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Tetapi paling sulit untuk diwujudkan saat ini, karena berbagai tantangan tadi ya, keberagaman budaya kita. Tapi saya cukup yakin bahwa Indonesia ke depannya akan memiliki persatuan, karena kita tidak hanya mengedepankan satu agama, satu budaya, satu suku, tetapi keberagaman Bhinneka Tunggal Ika. Hal yang kedua dalam persatuan ini, saya tertarik dengan kata kami ketika para pemuda merumuskan Sumpah Pemuda. Bukan kata aku putra Indonesia, bukan gitu Bapak Ibu. Tetapi kami putra dan putri Indonesia. Jadi ada kami, ada putra dan putri. Bagaimana ada persatuan hanya di dalam kalimat awal sebelum masuk kepada inti poin tanah air satu, bahasa satu, dan berbangsa satu. Ada persatuan sejak dari awal. Nah, semangat inilah yang kalau kita kontekskan dengan saat ini gitu ya, para pemuda adalah semangat gotong royong gitu ya. Kalau kita bisa mengingat kemarin saat pandemi gitu, bagaimana Indonesia bisa keluar secara cepat karena gotong royong gitu ya. Gotong royong kalau di kami di Jawa Tengah gitu, itu ada jogotongo gitu. Jadi saling membantu, saling gotong royong. Bagaimana itu terinternalisasi dalam diri para pemuda kita saat ini dan saat ke depan nanti. Itu yang saya percayai. Lalu hal yang ketiga atau poin yang ketiga adalah bahasa. Bahasa ini menarik karena ketika waktu itu tahun 1928 para pemuda itu tidak memaksakan bagaimana bahasa daerahnya yang harus dipakai. Bagaimana mereka berkumpul dari daerah yang berbeda, dari bahasa yang berbeda, mereka hanya pakai bahasanya sendiri tidak, tetapi mereka memakai bahasa pengantar, bahasa persatuan, yaitu Indonesia.
Padahal bahasa Indonesia saat itu belum resmi menjadi sebuah bahasa pengantar bagi sebuah negara. Karena tadi saya katakan, negara Indonesia aja belum terbentuk. Karena masih tahun 1928. Dan inilah juga yang harusnya kita jaga dalam konteks global, konteks saat ini para pemuda gitu ya. Di tengah harus digital informasi, ada banyak bahasa-bahasa yang mungkin jadi apa ya? Jadi semacam tantangan gitu ya. Mencampur adukan bahasa dengan bahasa luar gitu ya. Ini jadi tantangan bagi kita, bagaimana kita para pemuda tetap memegang teguh bahasa Indonesia ini bahasa yang kuat, bahasa persatuan. Bahkan bisa jadi bahasa persatuan ini bisa jadi ke depannya saya cukup meyakini bukan hal yang mustahil bisa jadi bahasa pengantar minimal di Asia Tenggara mungkin gitu ya. Itu yang saya yakinkan kita bisa menyatukan dengan bahasa. Nah, next boleh dilanjutkan. Dari hal ini, maka kohesi sosial yang terbangun adalah yang pertama, dalam konteks masa kini, maka Sumpah Pemuda itu makin memperkuat ikatan dalam masyarakat atau kohesi sosial, perekat. Jadi persatuan, nilai nasionalisme, ada bahasa tadi, itu mempersatukan Indonesia yang beragam budaya, beragam sukunya. Dan yang kedua, kaitannya dengan LKLB, para pemuda masa kini itu tidak hanya dituntut untuk kompetensi pribadi saja. Ketika saya belajar di LKLB ini hal yang menarik gitu ya, Bapak Ibu, kalau boleh saya sharingkan secara singkat, saya harus belajar tahu tentang diri saya. Saya harus tahu tentang agama saya. Lalu itu adalah kompetensi pribadi saya. Tetapi ada juga setelah itu, lalu apa yang saya harus lakukan? Kalau saya sudah tahu, tentu saya harus dapat bekerja sama dengan orang lain yang berbeda agama dengan saya. Itulah kompetensi kolaboratif. Dalam membangun sebuah bangsa, dalam membangun sebuah visi besar tadi ya, kalau tadi Indonesia merdeka tahun 1928, maka visi yang sedang dibangun oleh bangsa ini adalah Indonesia emas 2045 gitu ya. Di saat ada bonus demografi, nah itulah peran para pemuda sangat dibutuhkan. Nah, Bapak Ibu, itu yang menjadi bagian yang ingin saya sampaikan dan kesimpulan yang ingin saya berikan adalah ketika perbedaan itu tidak lagi jadi hambatan, Bapak Ibu, maka yang muncul itu bukan konflik, tapi perdamaian dan persatuan. Nah, apa harapannya? Para pemuda Indonesia itu tidak hanya berkontribusi bagi Indonesia juga, tetapi juga berkontribusi bagi dunia. Sesuai dengan tujuan nasional kita di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, jadi ada 4 tujuan nasional, salah satunya adalah ikut serta dalam perdamaian dunia. Ikut serta berarti kita aktif, tidak pasif. Saya sudah sampai di akhir kesimpulan, jadi mari kita belajar untuk membangun hal yang menarik dari bangsa ini, hal yang besar dari bangsa ini, karena bangsa kita bangsa yang besar. Saya akan tutup dengan sebuah pantun, Bapak Ibu. Ikut webinar, agama dan budaya kita berbeda, bukan hambatan bagi persatuan Indonesia. Saya Dani Prasetyo, Guru Sekolah Kristen Tritunggal, alumni LKLB Angkatan 27. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dani Prasetyo atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya, saya ingin mengundang Bapak Dr. Chris Chappell, Senior Research Fellow University of Washington, untuk memberikan pemaparannya mengenai pendekatan literasi keagamaan lintas budaya sebagai alternatif untuk menguatkan kohesi sosial dan kompetensi mendasar untuk bekerja sama dalam konteks masyarakat plural. Waktu pemaparannya selama 12 menit. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Chris Chappell, kami persilakan. Well, it is my privilege to speak with you today. Assalamu alaikum to my Muslim brothers and sisters in humanity and the peace of Christ to my Christian friends. What a privilege to talk about this amazing statement that has served Indonesia, the region, and the world. We, sons and daughters. It is just so powerful. And I am grateful to have learned from it and from my Indonesian friends across many cohorts teaching cross-cultural religious literacy. If we could put up my presentation, that would be great. And as I was thinking about this presentation, and Johannes Lemina up there in the left corner, he was 23 when he signed this. And I was thinking, what did I think when I was 23 or when I was young? And how did I learn to think as he did and understand that there must be some form of mutual respectful
engagement that preserves social cohesion. So you can have one land, one language, one people. And this is going to be the subject of my presentation today. And essentially, I'm going to argue that I learned this from playing soccer, from playing football. And I learned this when I was young and a student in Eastern Europe, which I will explain. And I will finally share that I've learned this from being a parent, from having my own Christian pesantren. We have 5 children in our family. And it has taught me how to think, I think, as Johannes Lemina has taught us to think, as well as the rest of the signatories to the Youth Pledge. If we could go to the next slide. Of course, my original teacher here is Dr. Marif. We're very sorry to have lost him. But in his book, he talks about a pluralism that is the right thing to do and is in everybody's self-interest. The blue is the right thing to do, the red is self-interest. Blue is according to the commands of the faith, and the red is our self-interest. That if we do not practice the commands of our respective faiths, we will have no social cohesion. He was born 7 years after the Youth Pledge. And he says in his book, which I always keep with me, he says that the Youth Pledge clearly, these values of pluralism are clearly seen in the Youth Pledge, that we have to have this capacity to engage and respect each other as one nation, one language, one people. And why is that important? Please go to the next slide. Because as Danny just said, we have to uphold global peace. We have a mandate to do that, a responsibility as citizens of the world that God created. And the challenges that we face in this world on the right-hand side of the slide cannot be solved by one person, one state, one NGO. We all have to work together. We have to listen and observe with our heart, and we have to verify with our head, and we have to engage with our hands, LOVE. We have to love our neighbor in a practical way that builds peace and cohesion, as the 1945 Constitution expects, based on the Youth Pledge. Next slide, please. So how do we do that? If you've been to a cross-cultural religious literacy certificate program, we think that there are 3 competencies, how to think, and 3 skills, what to do. I have to have a personal competency, what does my Holy Scripture say about engaging the other? A comparative competency, well, how does the other understand themselves and about engaging me and their Holy Scriptures? And then the collaborative competency, what do we do together? And then the skills to do it, to evaluate, negotiate, and communicate. Next slide, please. The key to this whole thing, by the way, is dignity. We come from many different points of moral departure. We have irreconcilable theological differences, but we can all agree that we have dignity, because for the Muslim and Christian, we believe that God created humanity and the world. And so here's a picture of the Lemina director, Matthias Ho, teaching about the Youth Pledge and cross-cultural religious literacy in Kazakhstan, upholding world peace. And in this seminar, in this conference in March of 22, a pastor and imam were the co-moderators. This is the kind of peace that we seek. The pastor and imam were not there because they believed in syncretism, but because they understood and named their irreconcilable theological beliefs, but understood their common citizenship and their common responsibility to their country and to the world, as Matthias taught in this seminar. Next slide, please. So how did I learn this? Well, here's me as a youth, probably irresponsible, probably not that smart. But soccer taught me how to think holistically.
Soccer taught me that to see the whole, to understand that if we are to work together, the different ethnicities and different faiths, the different personalities on a team, if there was to be social cohesion on a team, we had to work together if we wanted to win. Next slide, please. And when I was a youth, this is when I was 18, here I am as a 21-year-old. I studied in Poland in 1988, and I loved it so much that I came back in 1989. And when I was in Poland in 1988, I learned about and saw firsthand students, the youth protesting the communist government. And I understood how in Polish history, just like with the Youth Pledge in Indonesian history, different sectors of society, different youth groups had to come together. The intelligentsia, the workers, the youth, the students, to form one nation. And how Poland, in the case of Eastern Europe, inspired the rest of Eastern Europe to overthrow communism. So here I am on the Berlin Wall on November 18th, sitting with students from around the world celebrating freedom. And that is the Polish word of their movement, Solidarność, solidarity, one people. This is what taught me. And behind me, well, you can't see it, I have a background, but behind me, I keep this picture of the wall to remind me to be bold like Johannes Lemina, to be bold like the Polish youth and the German youth and the Czechoslovak youth. If we go to the next slide. The day before I was sitting on the wall, I was in Prague. And that's the Prague Castle, and behind the Prague Castle is the Chernin Palace. November 17th is when the Velvet Revolution began. And it was accidental, but I had the privilege of walking with students, with youth, with children, with families. As the Velvet Revolution began, and 10 days later, communism was gone in Czechoslovakia. And wouldn't you know it, next month, I will be with Matthias in the Czech Republic, in Prague, to attend the Freedom of Religion or Belief Ministerial, where governments from around the world will look to build global peace as your constitution requires, and celebrate this idea that we can be one because of our irreconcilable theological differences. And you will note, what is the focus of the conference? Youth. There will be a youth track on freedom of religion or belief, and there will even be a football game for the youth to come together and understand and practice this social cohesion that I learned while I was in college and while I was a student in Eastern Europe. Now, the final teacher has been my family. It turns out that young people grow old, and they have young people. Here is our family. We have 5 kids in our Epicentrum. And if we could go to the next slide. And they play sports. They play football. We had one trader who plays baseball. But baseball teaches the same principles of working together. And they are learning how to act and think as a whole, and to see how the diversity of players, of their faiths and of their beliefs and their ethnicities and their personalities can come together to be one team and work together. Next slide. And we send them to a school here in Virginia called the Highland School. And as a parent, I sit on the inclusivity committee. And you can see the traits and the core concepts of the school, but the central premise is dignity. That no matter what you look like or no matter what you believe, there's a place for you. There is a safe place for you where you can be known and know others.
It's a non-sectarian school. They're all beliefs and no belief. But the point is that we as parents want these children to have an experience that they grow into of compassionate leadership and of engaged citizenship. In fact, the theme for this year is engagement. Next slide, please. So how do I know this is working? That what I learned as a youth is being passed on to the next generation? Well, you can never be sure. If you teach in a school, you're never quite sure if your students are listening. And that is certainly true of parenting and of having children. But let me give you one example of hope. Our third child, her name is Hadessa. She made the choice over the summer to read a book. And the book is called All American Muslim Girl. I did not ask her to read it. She chose to read it. And the story is of a Muslim girl who is a minority in our country, just as Christians are minorities in your country. And it's a story of a Muslim girl who experiences some discrimination. And so through the story, this young Muslim girl, it's fiction, it's a novel, the young Muslim girl becomes fully Muslim and fully American and fully a girl. And so my daughter, who has her own personal competency, is understanding the comparative competency of the other, to understand others as they understand themselves. And because of these experiences, and because she's at a school that has a inclusivity statement and practice, she has now asked the school leaders, and they're still talking about it. They're not sure if they want to do it or not, but they want to have a prayer wall where students can put something on the wall about something they want people to pray for, even if it's from different faiths. It's not syncretism. They understand the differences of the faith and of beliefs, but they want to be one together, one youth for peace. So I hope you've learned something from me as I've learned from you and as I've learned from Dr. Marif. And if you want to know more, here is a handbook that we published. Matthias Ho has a chapter in it. My friend Imam Majid, who is leader of the second largest mosque in America, is on the cover here, engaging a Christian woman in Kazakhstan, where Matthias taught the class on cross-cultural religious literacy. I thank you for your time, and I thank you for the model of the Youth Pledge and the gift it has given us all around the world. Terima kasih kepada Bapak Dr. Chris Chappell atas pemaparan yang telah disampaikan. Saya ingin mengundang Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, untuk memberikan pemaparan mengenai pentingnya nilai-nilai dan semangat Sumpah Pemuda untuk terus dipelihara di tengah menguatnya polarisasi berbagai suku, ras, dan agama, baik di Indonesia maupun global. Waktu pemaparannya selama 12 menit. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati ialah para hadirin di sini hadir, Dr. Reni Hattar, Director Royal Institute for Interfaith Studies, Jordania, and Dr. Tamizi Tahir, Ketua LP2M, Pondok Pesantren Asadiah, Dr. Chris Chappell, Senior Research Fellow of the University of Washington, and Dan Dani
Prasetyo MSc bersekolah Kristen Tritunggal. Dan di sini juga hadir beberapa kawan-kawan kami dari Pondok Pesantren Asadia dan juga para undangan yang lain. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan selamat kepada para peserta, terutama para guru, para pembina Pondok Pesantren. Malam ini adalah sangat penting buat kita semuanya untuk mengembangkan wawasan, untuk menyadarkan diri kita semuanya bahwa kita ini adalah berada dalam sebuah dunia yang sangat plural, yang tak bisa dihindari, dan kita diminta untuk beradaptasi dengan pluralitas makhluk Allah yang sangat beraneka ragam ini. Siapa yang mampu beradaptasi dengan keberaneka-ragaman alam semesta, maka itulah yang akan eksis. Dan saya kira setiap agama kita, apapun agama yang kita anut, kita diminta untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar di mana kita hidup. Sesungguhnya Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu menciptakan keberagaman, tetapi tentu tidak indah kalau keberagaman itu. Yang indah adalah keberaneka-ragaman. Pluralitas itu adalah suatu bentuk keindahan yang diciptakan Allah. Dan Al-Quran juga mengingatkan kita, walau sya'a rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Artinya, seandainya Tuhan menghendakinya, maka pasti kalian akan dijadikan menjadi satu umat, satu warna, seragam semuanya. Tapi Allah menggunakan huruf lau di situ. Di dalam bahasa Arab, kalau Allah menggunakan huruf lau, itu satu bentuk pemustahilan, nggak bakalan mungkin. Tapi kalau Allah menggunakan idza, bahasa Indonesianya sama, jika, pasti akan terwujud. Tapi kalau Allah juga menggunakan in, artinya sama, yaitu jika, itu 50-50%. Bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi. Ya. Dan hari ini kita akan masuk kepada suatu topik yang sangat penting dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda untuk terus kita kembangkan. Kalau kita mengenang Sumpah Pemuda itu juga satu bentuk ikrar yang disampaikan oleh para pemuda-pemuda perintis bangsa Indonesia dari berbagai macam etnik, dari berbagai macam agama, ya, dan dari berbagai macam suku bangsa, dari berbagai macam pulau, datang dari berbagai tempat, datang ke Jakarta untuk mengikrarkan ikrar keseragaman sebagai suatu bangsa yang memiliki cita-cita luhur yang sama. Nah, ini yang kita harapkan. Meskipun kita hidup di dalam suku yang berbeda, etnik yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, pulau-pulau yang berbeda, dengan segala macam kebudayaan berbeda. Tetapi Bhinneka Tunggal Ika, tetap kita bersatu di dalam satu wadah NKRI. Sekali lagi saya ingatkan bahwa tadi Al-Quran saya bacakan itu bagi umat Islam itu sangat penting. Walau sya'a rabbuka laja'alnakum ummatan wahidah. Jika Tuhanmu menghendaki, pasti kalian akan dibikin menjadi satu umat. Tapi Allah menggunakan lau. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita menyeragamkan seluruh warga dunia seragam seperti kain putih tanpa colors. Tidak indah sebuah lukisan, sekalipun bingkainya adalah emas, tapi kalau yang dibingkai itu adalah kain putih. Indahnya sebuah lukisan, manakala ada warna-warna, warna-warni yang kontras satu sama lain. Itulah yang akan membentuk sebuah lukisan yang sangat indah.
keberadaan alam semesta yang beraneka ragam dan dengan suku-suku etnik berbangsa-bangsa yang ada di muka permukaan bumi ini. Itu juga adalah lukisan Tuhan yang sangat indah yang perlu kita syukuri. Jangan kita meratapi sebuah perbedaan, tapi syukurilah perbedaan itu. Karena tanpa perbedaan, tidak mungkin kita bisa merasakan adanya sebuah keindahan. Keindahan itu muncul karena kemampuan kita untuk merangkai berbagai macam perbedaan menjadi satu kesatuan yang utuh. Indahnya sebuah kembang karena ada daunnya yang hijau. Kemudian juga ada kembangnya berwarna-warni. Maka jadilah sebuah kembang yang sangat indah. Itu adalah lukisan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah Pemuda mencontohkan kepada kita semuanya bahwa dari zaman dahulu kala keinginan untuk menyatu sebagai warga bangsa sudah diproklamirkan oleh para wakil-wakil pemuda dari berbagai daerah. Nah, hari ini tantangan kita bagi seorang pemuda pelanjut, bagaimana mengembangkan perbedaan itu menjadi satu power, satu kekuatan. Janganlah menjadikan perbedaan itu sebagai satu kelemahan, tapi jadikanlah perbedaan itu sebagai satu kekuatan. Benar-benar sebagai suatu kekuatan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, para santri, apa yang kita akan lakukan di masa akan datang sebagai pemuda? Ya, ingat dalam Al-Quran, Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Yang paling bagus untuk kita promosikan di masa depan ialah al-qawi, ialah kepribadian yang tangguh, kepribadian yang kuat, yang kokoh, tough, dan al-amin, yaitu orang yang amanah, orang yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip luhur. Itulah yang disebut dengan al-amin. Al-Quran tidak mensyaratkan haruslah senior, haruslah orang tua, haruslah memiliki kewibawaan, haruslah memiliki tipikal yang leaders. Tetapi siapapun juga, berapapun umurnya, siapapun yang mampu menciptakan kekuatan dan kejujuran, maka itulah yang paling bagus untuk kita tampilkan di masa akan datang. Inilah isyarat Al-Quran. Yang paling bagus untuk dipromosikan ialah orang-orang yang kokoh, kuat, dan jujur mempertahankan prinsipnya atau al-amin. Nabi Muhammad SAW juga membuat beberapa macam kejutan. Contohnya, ketika menunjuk Panglima Angkatan Perang, justru menunjuk orang yang berada di bawah 20 tahun. Ya. Usama bin Said diminta sebagai Panglima Angkatan Perang, walaupun usianya baru 18 tahun, menginjakkan 19 tahun. Diprotes oleh para sahabat senior. Ya Rasulullah, kenapa kita akan mengangkat Panglima Angkatan Perang yang masih bocah, yang masih sangat junior? Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah menimpali pertanyaan itu. Kita dalam memilih satu pemimpin tertentu tidak diukur oleh kesenioran, tetapi diukur oleh profesionalisme. Dan apa yang terjadi? Semua peperangan yang dipimpin oleh Usama bin Said selalu menang. Sampai Rasulullah wafat, Abu Bakar menggantikan sebagai khalifah berikutnya, tetap mempertahankan Usama bin Said sebagai Panglima Angkatan Perang. Selama Usama menjadi pemimpin, maka tidak pernah ada peperangan yang tidak dimenangkan oleh pasukan Nabi pada waktu itu. Dan ini satu contoh buat kita semuanya, bahwa pemuda itu harus tampil dengan penuh percaya diri. Seorang pemuda yang ideal tidak mengandalkan bapaknya, tidak mengandalkan ibunya, tidak mengandalkan kekayaannya, dan tidak mengandalkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Pemuda yang tangguh ialah siapa yang mampu menepuk dadanya. Inilah aku, bukan itu bapak saya. Ya, itu adalah orang dekat saya. Nabi
tidak pernah menunjuk, dan memang siapa mau ditunjuk pada waktu itu. Selalu menunjuk dirinya sendiri. Aku yang bertanggung jawab. Aku akan berdiri di atas kaki saya sendiri. Mari kita mencontoh kepemudaan, ketangguhan Nabi Muhammad SAW. Walaupun anak yatim piatu, walaupun dia masih sangat muda pada waktu itu, tapi sudah menjadi koordinator para pengembala kambing. Kemudian menjadi pedagang, dipilih lagi untuk menjadi semacam koordinator para pengusaha-pengusaha muda pada waktu. Kemudian yang terakhir, kami juga ingin mengingatkan bahwa masa depan bangsa kita, insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan pesta demokrasi. Kami menghimbau kepada para santri dan sivitas akademika dimanapun juga kita berada. Mari kita menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai seorang pemuda yang tangguh. Ya, tidak boleh pesimistik melihat dirinya sendiri dan tidak boleh bangga juga berkelebihan melihat kemampuannya sendiri. Mari kita saling menghargai. Mungkin kita kuat pada satu sisi tapi lemah pada sisi yang lain. Mungkin mereka itu kuat pada satu sisi tapi punya juga kelemahan di sisi yang lain. Karena itu, mari kita mensinergikan seluruh potensi pemuda yang ada di bangsa tanah air kita ini. Kita boleh berbeda partai, bisa berbeda pilihan, akan tetapi tetap cita-cita bangsa ke depan, insya Allah kita akan tetap menjunjung tinggi panji-panji Republik Indonesia, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang akan terpilih nanti menjadi pemimpin kita, berikanlah dukungan sepenuhnya. Siapapun yang kalah, terimalah itu sebagai satu takdir, satu kenyataan. Mudah-mudahan itu merupakan kesuksesan yang tertunda. Atau mungkin juga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Jika cara berpikir kita seperti ini, Indonesia akan menjadi negara yang sangat kokoh di masa akan datang, bahkan sejak sekarang ini. Demikianlah harapan kami. Selamat kepada para peserta. Mudah-mudahan kita semuanya akan menjadi figur-figur yang dibutuhkan oleh bangsa, oleh umat, oleh masyarakat kita di masa depan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selanjutnya, saya akan membuka kesempatan untuk bertanya jawab dengan narasumber kita. Mari kita mulai sesi tanya jawab kita. Yang pertama, saya persilahkan kepada panitia membacakan pertanyaan kepada Dr. Tarmizi Tahir. Pertanyaan dari Bapak Hakim Asyidki dan Bapak Pendeta David Parlindungan Hutahayan. Bagaimana peran lembaga pendidikan, khususnya pesantren, untuk memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat plural konteks Indonesia? Adakah yang bisa kami pelajari untuk disebarluaskan ke konteks di luar pesantren? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, bagaimana peran pesantren dalam memperkuat kohesi sosial ini? Yang pertama, bahwa dari sisi masyarakat pesantren itu juga sesungguhnya memiliki santri yang beraneka macam suku dan budaya. Ada dari Papua, ya, ada dari Kalimantan, Tenggara, dan seterusnya. Jadi termasuk dalam hal ini, dalam memperkuat persatuan, dalam pesantren itu tidak ada istilah lebih condong atau memperlihatkan kemampuan misalkan dalam hal materi. Jadi misalnya terkait pakaian, semuanya ditentukan, misalnya pakai baju putih, atau ketika ke masjid ditentukan bahwa pakaian ustaznya itu adalah putih. Nah, ini menandakan bahwa tidak mencolok ya antara satu dengan yang lainnya. Bahkan di asrama ditentukan
apa jenis sandalnya sampai kepada sandalnya supaya tidak terlihat santri yang lebih kaya ya misalnya dengan santri yang miskin ya, tidak terlihat perbedaan yang mencolok seperti itu. Nah, kemudian dalam hal tradisi keagamaan di dalam pesantren itu juga sesungguhnya mempelajari apa yang disebut sebagai perbedaan mazhab ya dari dalam tradisi kepesantrenan saja kita tidak belajar satu mazhab akan tetapi juga mempelajari mazhab-mazhab yang lain ya. Terutama misalkan di pesantren itu yang paling condong adalah mazhab Syafi'i, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mazhab-mazhab yang lain itu juga dipelajari. Ini menandakan bahwa masyarakat pesantren atau santri dalam hal ini, kiai, itu siap ya dalam mendengarkan, dalam memahami perbedaan-perbedaan yang ada karena sejak dini sudah diajarkan tentang perbedaan itu dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kita melihat perbedaan itu adalah sebuah rahmat atau sebuah kekuatan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Dr. Tarmizi Tahir. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dani Prasetyo. Pertanyaan ditujukan kepada Bapak Dani Prasetyo MSI dari Saudara Amran Tiring. Demikian pertanyaannya, bagaimana membangun dialog nasionalisme di antara generasi muda, khususnya di dunia pendidikan dalam kurung sekolah? Apa sudah ada program ke arah itu? Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau membangun dialog memang ya, jadi yang dibutuhkan, saya setuju dengan pertanyaan dari Amran Tiring tadi ya, bahwa yang dibangun bukanlah komunikasi satu arah atau doktrinasi gitu ya, tetapi dua arah atau yang bersifat dialog. Nah, kalau dalam konteks sekolah atau dunia pendidikan, maka dialog itu akan muncul dalam diri guru dan murid. Nah, bagaimana membangun dialog nasionalisme seperti ini? Maka guru harus memberikan ruang kepada para siswa, para murid untuk berdiskusi dengan banyak hal. Bahkan khususnya ketika salah satu contoh gitu ya, ada serbuan berbagai macam barang-barang impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negara kita gitu ya, maka murid, salah satu contohnya di kelas saya gitu ya, mereka selalu bertanya, bagaimana menghadang barang-barang yang masuk dari luar dan itu murah. Nah, saya selalu mengingatkan kepada mereka, bagaimana kalau kita senantiasa membeli dan menjadi bangsa yang tidak produsen, tetapi malah konsumen gitu. Maka saya membawa mereka untuk memikirkan bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang cinta tanah air dari hal yang sederhana. Minimal mereka membeli barang-barang yang sama tapi buatan Indonesia. Nah, itu membangun dialog nasionalisme hal yang sederhana ketika saya berada dalam kelas gitu ya. Nah, kalau misalkan dalam luar kelas, program apa yang ada ke arah situ? Di sekolah Kristen Tritunggal, ada salah satu program bagi anak-anak SMA itu mereka live in gitu ya, datang ke tempat ke desa gitu bersama-sama orang yang berbeda budaya, berbeda latar belakang, berbeda agama. Mereka menginap dan merasakan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda. Karena sekolah kami sekolah berbasis agama ya. Jadi tentu bagi anak-anak ini tidak hal yang biasa bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari agama maupun budayanya. Tetapi dengan adanya program Live In ini, maka anak-anak belajar untuk saling berdialog. Mereka tidak punya pemahaman yang sempit, tapi juga pemahamannya bisa terbuka. Itu untuk para siswa, sedangkan untuk para guru, dengan adanya LKLB ini, kami menjadi sangat terbantu, bahkan terbuka banyak hal, bahwa ternyata dengan dialog antar guru, antar para pendidik, ketika para pendidik tidak lagi menstigma dengan antara kita yang berbeda agama, maka itu akan terbawa ketika kita mengajar di kelas. Jadi kalau yang dikembangkan adalah dialog, itu saya setuju sekali dan itu program-program yang ada
di sekolah Kristen Tritunggal maupun yang kami sebagai guru-guru juga diajak mengikutinya, salah satunya lewat program LKLB dari Institut Lemena ini. Itu jadi memberikan kepada kami pemahaman yang nantinya kami akan teruskan kepada para siswa kami. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan Bapak Dani Prasetyo. Berikutnya kami yang ditujukan oleh Dr. Chris Chappell pada para panitia. Ya, pertanyaan untuk Dr. Chris Chappell dari Pendeta David Perlindungan. Nilai-nilai pluralisme adalah implementasi dari nilai-nilai Sumpah Pemuda. Menurut Bapak Chris, bagaimana dan sejauh mana pemuda Indonesia membangun pemahaman bersama bahwa persatuan dalam keberagaman, unity in diversity, dan menjadi lemena-lemena masa kini dalam rangka membangun dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat plural. Well, my best suggestion is for them to play more football and to keep practicing and learn from each other that way. And I'm serious. That's always the best way. The best way to learn is when you're on a team. But there's great wisdom in Dr. Termizi and Mr. Danny in their previous comments. And I couldn't agree more. This idea of a comparative approach and learning with the students together, and etc. That's the best way to do it. The other thing, of course, is to keep studying the elders in a new way, like Dr. Marif. Every time I speak on one of these webinars, I check his book and I see what he said, and I always learn something new. So we have to, I like to say, we have to keep the timeless principles timely. And that means that we have to be willing to revisit the pedagogy. And I was with a teacher from a university a couple months ago, and he says, the problem with teaching sometimes is that the teachers hold on to the old methods of teaching. And sometimes you have to throw them all out and start over. So it's also important for teachers to stay young and to stay young in their way that they teach and look at different methods and different types of role play and simulation. The advantage of having my own Pesantren is that I'm forced to innovate. I'm forced to think of new ways of teaching my children because TikTok is all around them. The internet is around them. I can regulate it. I can try to take it away, but I cannot stop it. So I have to teach them how to think. And the best way, of course, to teach them, and I'll end my answer here, is to set the example, is to show that I myself know what I believe and that I'm willing to listen to what others believe about themselves as they understand it and ways to engage. So we always have people over our house from different countries to get to know them and to see different ways of doing this. But again, I would go back to Dr. Marif and I would go back to Mr. Danny and Dr. Termizi. There is wisdom in those words, and I have learned from them. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Dr. Chris Chappell. Berikutnya kami langsung saja mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Baik, pertanyaan untuk Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dari Abdul Haris. Budaya yang mengakar di Indonesia merupakan salah satu pondasi terbentuknya semangat patriotisme para pemuda dalam menggalang persatuan. Di satu sisi, di zaman sekarang, ada saja yang tampaknya cenderung kontra dengan beberapa praktek kebudayaan yang ada di negara kita dengan dalih belum pernah dilakukan oleh Nabi, maka semuanya tidak boleh dilakukan.
Bagaimana menurut Pak Kiai dengan hal tersebut dihubungkan dengan semangat Sumpah Pemuda? Terima kasih. Apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, belum tentu tidak bisa kita lakukan. Bahaya kalau apa saja yang dilakukan Nabi, itu yang kita harus lakukan. Jangan ada naik mobil, jangan ada naik pesawat, jangan ada naik jangan menggunakan handphone, jangan menggunakan laptop, karena Nabi tidak pernah melakukan, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Nabi sama sekali tidak pernah melarang umatnya untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Ada hadisnya kan, al-hikmatu dhalatul mu'min fahaitu wajadaha fawahaku biha. Kebenaran itu ada di mana-mana, ambillah karena itu miliknya. Islam yang tercecer. Utlubul ilmi walau bisin, carilah ilmu sampai ke tanah Cina, nggak ada orang Islam di Cina pada waktu itu. Nabi mengirim ekspedisi ke Eropa, ya, mengirim orang-orang ke Mesir. Nggak ada umat Islam pada waktu awal-awal itu, belakangan baru ada. Jadi Nabi sangat terbuka. Nah, kalau ada pendapat yang seperti itu, saya kira itulah yang perlu kita berikan peringatan, mengingatkan mereka ya bahwa sangat berbahaya kalau yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Nabi. Budaya Nabi itu budaya Arab, budaya kita budaya Indonesia ya kan. Nabi makan 3 jari. Kenapa? Karena makanannya roti. Kalau kita akan makan dengan 3 jari, makanan kita nasi. Bagaimana? Kapan kenyangnya tuh? Orang Jepang makan pakai mie. Kompornya di atas meja. Kalau kita harus mencontoh Nabi dengan 3 jari, tenggelamlah di air mendidih tangan kita. Maka itu di Jepang pakai sumpit untuk makan kan. Nabi nggak pernah makan pakai sumpit. Apakah itu bid'ah? Nah jadi saya kira enggak. Yang penting kita menutup aurat pakai sarung. Nabi nggak pernah pakai sarung. Pakai gamis. Salahkah kita kalau kita pakai sarung? Tidak. Yang penting message-nya menutup aurat. Penutup auratnya seperti apa? Itu wilayahnya budaya lokal masing-masing. Saya kira begitu. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Silakan, Mbak. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Baik, karena masih ada waktu yang tersedia, kita buka termin yang kedua. Mari kita mulai sesi tanya jawab yang kedua. Yang pertama, saya persilahkan kepada panitia membacakan pertanyaan berikutnya kepada Dr. Termizi Tahir. Pertanyaan dari Bapak Hendrikus Maku dan Kambali Muksin. Saya sangat tertarik dengan pemaparan Bapak yang menyampaikan bahwa perbedaan adalah sumber kekuatan dan perbedaan adalah rahmat. Tetapi pada faktanya, secara naluriah, setiap manusia tidak siap dengan perbedaan yang terjadi di sekelilingnya. Dalam konteks Sumpah Pemuda yang kita pelajari pada hari ini, apakah Bapak bisa membagikan kiat yang dilakukan oleh pesantren Asadiah dalam mendaratkan ungkapan tersebut untuk tujuan memperkuat kohesi sosial dalam hidup berbangsa yang kian majemuk? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari peserta. Jadi statement tadi kami sampaikan bahwa perbedaan adalah sumber kekuatan. Dalam bahasa agamanya ikhtilafu ummati rahmah. Ya. Perbedaan dari umatku, kata Rasulullah, adalah rahmat. Nah, tentu dalam hal ini secara naluriah, ya, terkadang kita sulit, ya, untuk mengaplikasikan hal ini. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Ya, salah satu lembaga pendidikan yang penting untuk kita lihat adalah salah satunya adalah pondok pesantren.
dalam hal ini Pondok Pesantren Asadiyah, saya sampaikan sekali lagi tadi bahwa Pondok Pesantren Asadiyah selalu berusaha untuk bagaimana nilai-nilai persatuan itu terus dipertahankan ya. Dalam hal ini misalnya dalam tradisi pembacaan kitab di sini tidak dibatasi dan tidak canggung ketika melihat perbedaan-perbedaan baik hasil ijtihad, fatwa dan seterusnya. Nah, sehingga inilah yang bisa kita edukasikan kepada masyarakat pada umumnya bahwa bagaimana kita mempelajari suatu ilmu dari segala arah, ya, tetapi tanpa melupakan jati diri kita sendiri. Nah, seperti yang santri yang sudah mempelajari misalnya kitab kuning, itu juga diarahkan untuk bagaimana kemampuan berbahasa Inggrisnya, ya, sehingga mampu mencerna juga pemahaman-pemahaman Barat dan seterusnya, tetapi tidak melupakan prinsip-prinsip yang selama ini diperpegangi oleh pesantren. Ya, seperti misalnya kami yang pernah mendalami pasca sarjana, itu misalnya disodorkan beberapa teori dari misalnya teori cendekiawan Barat, itu ya artinya kami tidak heran dan ini memang artinya sudah terbiasa, sehingga inilah yang menjadi dalam hal tradisi pendidikan, pesantren itu tidak canggung dalam menerima perbedaan. Kemudian dari segi budaya, suku dan seterusnya, pesantren juga salah satu hal yang menjadikan pesantren Asadiyah misalnya dikatakan sebagai moderat. Nah, ketika pesantren ini mampu berbaur dengan budaya, jadi tidak canggung dengan kearifan lokal atau tradisi yang berkembang di masyarakat, ya. Ya, sehingga santri-santri misalnya yang ditugaskan keluar berceramah, berdakwah, itu mampu berbaur dengan tradisi masyarakat dimanapun, ya, sampai di Papua mereka berceramah, mohon maaf ya, dengan kata-kata lembut, ya, menyebut ya misalnya yang berbeda agama dengannya bukan sebutan yang kasar, tetapi sebutan yang lemah lembut. Nah, inilah yang menandakan bahwa sesungguhnya masyarakat pesantren atau dalam hal ini sivitas akademika pesantren ya mampu mencerminkan prinsip perbedaan adalah sebuah sumber kekuatan. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Dr. Tarmizi Tahir. Selanjutnya, berikutnya kami lanjut ke mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dhani Prasetyo. Pertanyaan kedua untuk Bapak Dhani Prasetyo dari Ibu Nining Surahmi. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengembalikan semangat Sumpah Pemuda kepada pemuda kita saat ini yang cenderung anarkis dan kurang memiliki semangat kebangsaan? Seperti pemaparan yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa salah satu nilai yang diusung dalam Sumpah Pemuda adalah nilai persatuan. Jadi tanpa memandang mereka yang berbeda agama dan budaya dengan kita. Tadi juga saya mengatakan bahwa dalam Pancasila kita, satu sila, yaitu sila ketiga, itu sila yang paling pendek. Bunyinya Persatuan Indonesia, tetapi sila yang sangat sulit untuk diwujudkan walaupun kelihatannya mudah gitu ya. Karena kita masyarakat plural dan majemuk. Jadi beraneka ragam bahasa, agama, dan budaya. Jadi untuk itu tentu perlu para generasi muda mengendalikan diri, tidak membuat hal-hal yang menjadikan sikap mengedepankan ego, mengedepankan kepentingan pribadi,
sehingga bertindak secara anarkis. Nah, kenapa mereka menjadi anarkis? Mungkin salah satu sebabnya adalah tidak adanya ruang-ruang untuk berdialog bagi generasi muda. Jadi mungkin ke depannya bisa saja dimunculkan komunitas-komunitas diskusi dari para pemuda yang berbeda agama, berbeda budaya, berbeda suku gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh literasi keagamaan dan lintas budaya ini. Kalau ini diawali dari para pendidik, mungkin kedepannya akan lebih baik juga makin berkembang kepada para pemuda. Karena mereka inilah nanti yang jadi para pemimpin di masa depan Indonesia. Dan saya juga menambahkan bahwa seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dari belajar para pemuda tahun 1928, Sumpah Pemuda yang mereka tekankan adalah kata kami, bukan aku. Kenapa mereka bisa merumuskan kata kami? Karena sudah ada dialog terlebih dahulu. Maka mereka tidak ada muncul rasa egoisme, sehingga tidak ada tindakan anarkis yang memaksakan. Yang kalau saat saja itu terjadi di tahun 1928, maka akan sulit sebenarnya Indonesia merdeka di tahun 1945. Tetapi karena yang muncul adalah kata kami, putra dan putri Indonesia, maka ada dialog sebelumnya dan akhirnya terumuslah ikrar bersama. Itulah yang mungkin akan menjadi salah satu hal yang bisa membuat para pemuda tidak munculkan sikap anarkis. Jadi yang dimunculkan adalah saling menghargai, ada ruang-ruang dialog, sehingga yang muncul bukan hal-hal ego, tetapi adalah persatuan dan juga kebersamaan. Begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Dani Prasetyo. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Dr. Chris Chappell. Ya, pertanyaan untuk Dr. Chris Chappell dari Safa, alumni Pondok Pesantren Nasadia di Sengkang. Sejarah multikultural di Amerika berbeda dengan multikultural di Indonesia yang terbentuk karena perbedaan itu sendiri. Indonesia adalah negara multikultural dan memiliki ratusan bahasa. Dalam teori pluralisme, tidak mungkin mendamaikan perbedaan. Yang dibutuhkan adalah menerima, menghormati, dan memberikan dukungan terhadap keberagaman. Pemuda masa kini cenderung belum menyadari potensi konflik. Bagaimana kita bisa memberikan pemahaman yang komprehensif kepada generasi muda? Well, thank you for the question. I think there is a number of points. One, in the American context, we are not a Christian state because we were founded by a majority Christian people. And that's very important to understand because it illustrates my second point that there's a difference between patriotism and nationalism. And they can be both good words in different contexts. But to illustrate the point, nationalism sometimes suggests that it's my faith over everybody else's. And patriotism says we have these beliefs, but we also have to include others as equal citizens. And at least in the American context, it's very important to say that a faithful patriotism where you can be loyal to God and loyal to your country, because you have the capacity to self-critique and therefore self-correct. Like all countries, America has made many mistakes in its own evolution and maturation as it matured into a country. But this capacity to self-critique and self-correct is the key. And I think, in terms of understanding this globally in the context of two global faiths, we come back to this idea in the Islamic tradition, which we have seen referenced here by our beloved Muslim presenters, the idea of ijtihad, this capacity to reflect on and think logically about what was said and what was taught then in the Arab culture and what it could mean now. And for the Christian or the Jew, but also probably for the Muslim, the prophet, the Lord God says through the prophet
Isaiah in Isaiah 1:18, come, let us reason together. Come, let us walk together. I've given you the gift of reason. So how do you balance reason and faith? And then how does that manifest itself into a society where you can self-critique and self-correct? And I think this is the gift of the Youth Pledge, and I think this is the gift of the American Constitution, and your Constitution too. We have a global understanding, we have a common set of values, but we always have to think about how we make those timeless values timely in their application. So the best thing that we can do is teach our kids how to think comparatively, as has previously been stated, in the context of their own faith, a faith that expects them to use their reason, because the reason is a gift of God, as a function of the freedom of conscience that God blesses us with. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan Bapak Dr. Chris Chappell. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar dari Bapak Fauzi Ahmad Syahriza. Tidak mudah untuk menyelesaikan pembentukan bangsa, baik fisik maupun karakter suatu bangsa, apalagi bagi bangsa multietnis, multiras, dan multibudaya seperti Indonesia. Salah satu masalah pembangunan bangsa adalah persoalan pembentukan bangsa yang belum selesai. Bagaimana bisa tetap berkomitmen pada semangat kebangsaan dan persatuan yang telah dikumandangkan 100 tahun lalu melalui Sumpah Pemuda, tanpa melunturkan loyalitas pada suku, ras, agama, dan bahasa daerah. Loyalitas tentu saja bukan kepatuhan semu, melainkan semangat mengabdi kepada bangsa dan negara. Baik, pendapat saya pembangunan suatu bangsa itu tidak pernah selalu ada penyempurnaan, Amerika sendiri juga, bahkan Inggris jauh sebelumnya juga terus berbenah diri untuk menjadi sebuah bangsa yang sempurna, ya kan. Tapi yang paling penting buat saya adalah bagaimana pembangunan bangsa kita ini berkaitan ya kan oleh para pendiri bangsa kita yang membuat, ya kan. Maka itu faktor budaya yang tadi disebutkan itu sangat penting, itu kan. Maka itu yang kita perlu lakukan sekarang ini adalah strategi budaya. Strategi budaya seperti apa yang perlu kita lakukan di dalam rangka membangun sebuah bangsa besar seperti Indonesia ini. Nah, kita sangat bangga sebagai bangsa Indonesia karena kita sudah punya modal sosial. Sosial kapital yang kita miliki, kita pernah dijajah selama berabad-abad yang lampau, sehingga ini menjadi faktor yang memudahkan kita untuk bekerja sama satu sama lain, sekalipun kita berbeda agama. Agama apapun pernah merasakan dijajah di Indonesia. Etnik apapun pernah dirasakan bagaimana susahnya menjadi orang yang dijajah. Jadi persamaan sejarah ini membuat kita itu lebih solid sebagai warga bangsa, ya kan. Agama kita berbeda, etnik kita berbeda, tetapi jangan coba-coba ada yang mengganggu ya kekuatan bangsa kami, sebab kami sudah cukup pada masa lampau terjajah. Kami tidak akan pernah membiarkan sejengkal tanah kami itu dijajah kembali oleh siapapun juga. Nah, ini moto kita ya. Jadi pembangunan budaya itu perlu memang dipupuk sedemikian rupa. Sebab budaya bangsa Indonesia ini sudah ditempa oleh perjalanan sejarahnya yang sangat panjang. Karena itu saya mohon kepada kita semuanya sebagai pemuda ya, anak muda terutama, belajarlah sejarah. Orang yang tidak mengerti sejarah bangsanya itu akan sulit untuk mempertahankan dirinya sebagai warga bangsa yang baik. Mungkin nanti akan mukanya mirip Indonesia, tetapi isi kepalanya mirip dengan bangsa lain. Nah, ini tidak kita kehendaki. Warga negara Indonesia dimanapun negaranya ia menuntut ilmu, dimanapun dia berada, dia tetap harus
membela negerinya sendiri. Jangan ikut-ikutan untuk menjelek-jelekkan bangsanya sendiri. Karena bangsa menjelekkan bangsa Indonesia itu tentu bukan orang Indonesia, ya kan. Nah, kita sebagai warga bangsa Indonesia, siapa yang akan membanggakan dirinya sendiri sebagai warga bangsa Indonesia kalau bukan kita sendiri? Jadi saya berharap betul pemuda Indonesia itu jangan kerjanya hanya menjelekkan bangsanya sendiri, mengagumi bangsa lain. Dengan segala kekurangan bangsa kita, kita tetap harus menghargai bangsa sendiri. Memang tidak sempurna bangsa kita, banyak kelemahannya. Justru itu tantangan kita bagaimana memperbaiki kondisi bangsa kita. Jangan semua kagum terhadap bangsa lain dan negaranya sendiri tidak ada nilainya sama sekali. Tidak ada kebanggaannya sebagai orang Indonesia. Padahal kalau kita mau jujur, bangsa yang sekeping surga ini adalah Indonesia, teman-teman. Ya, subur, ikan-ikan itu semuanya berkumpul di Indonesia ini. Saya pernah ikut-ikutan melaut di Amerika ya, waktu kami masih di sana. Sudah hampir 1 hari kita ikan yang dapat itu ikan-ikan yang dasar laut itu, kerang-kerang itu. Saya tanyakan kok kenapa nggak ada ikan? Pak, ini menjelang musim dingin. Musim dingin itu nggak ada ikan. Lari mencari tempat yang hangat, dan tempat yang hangat itu adalah Indonesia tuh. Kami di Libanon juga pernah makan di atas restoran. Kok ikannya nggak terasa enak ini? Oh, ini kan ikan dari Jepang, Pak. Kenapa bukan dari sini kita makan di atas lautnya? Di laut kami ini nggak ada ikannya. Terlalu panas. Ternyata laut yang panas itu ikannya itu lari ke dalam dan lari jauh ya. Jadi Indonesia itu surganya ikan. Tumbuh-tumbuhan itu surganya tumbuh-tumbuhan. Apapun yang ditanam di Indonesia pasti tumbuh. Karena begitu suburnya Indonesia ini. Jadi kita harus bangga. Belum lagi kebanggaan-kebanggaan yang lain. Jadi kita jangan tidak adil melihat negerinya sendiri. Saya sering menyaksikan teman-teman kita dari Indonesia di luar negeri, tapi justru ia menjelek-jelekkan bangsanya sendiri adalah bangsa Indonesia. Jadi mari kita sadar ya bahwa bangsa manapun juga tidak ada yang sempurna. Jangan dikira bahwa Amerika itu sudah sempurna. No, masih banyak kelemahannya. Kita pun juga masih banyak kelemahannya. Dengan segala kekurangannya, itulah bangsa kita yang harus kita cintai. Sumpah Pemuda seperti itu komitmennya. Kita harus mencintai negeri kita seperti apapun kenyataannya. Insya Allah kalau ada yang kurang-kurang, justru tugas kita untuk menyempurnakannya. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Karena keterbatasan waktu, dengan berhati-hati kita harus menutup sesi tanya jawab ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengirimkan pertanyaannya. Kami mohon maaf apabila pertanyaan Anda belum sempat dibacakan. Kami juga haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan partisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dengan demikian, kita sampai ke penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Institut Lemena, Sekolah Kristen Tritunggal, dan Pondok Pesantren As-Adiyah Pusat Sengkang, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim kerja yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semuanya. Sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.